tentunya Pak Jenderal kita walaupun purnawirawan tapi semangatnya luar biasa. Pengalamannya juga ya. Pengalamannya juga luar biasa. Beliau adalah kawan baik juga presiden kita. Kita persilakan Pak Ben Rimba. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kira-kira 2 minggu yang lalu, Bro Refri telepon saya, Pak Ben, kita bikin acara ini. Saya dikasih tor, kemudian saya mau bicara apa, terserah Pak Ben aja katanya. Jadi saya coba mengambil angle sedikit dari pertahanan keamanan dikaitkan dengan situasi yang berkembang saat ini. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri dulu, saya Ben Rimba, saya dokter ya. Tapi saya 20 tahun di Kostrad, hampir 4 tahun di Kopassus, sepenuhnya di pasukan. Setelah itu saya adalah ketua Small Working Team pendirian Universitas Pertahanan yang di Sentul. Jadi Mas AHY Menko itu, Mas Iftitah Menteri Transmigrasi, ada Frega Wenas, the smartest and the best young generation from Indonesian Armed Forces, itu ada di bawah saya waktu itu. Kemudian saya juga adalah Kaprodi Defense Management, manajemen pertahanan untuk 3 tahun pertama pendirian Unhan itu. Kemudian saya menjadi Kaprodi Manajemen Pertahanan. Terus selanjutnya saya menjadi Kapuskes TNI. Di situ kita persiapan untuk terjadinya pandemi. Saya hampir 4 tahun. Saya kolonel ke mayor jenderal hanya 6 bulan dan hampir di 4 tahun menjabat di Kapuskes TNI itu. Tapi kita orang kerja kalau di simbol kami di pasukan itu kan berhasil tidak dipuji, hilang tidak dicari ya. Gagal dicaci maki, dan ketika itu saya sama sekali tidak pernah ini. Sampai kemudian tiba-tiba setelah saya pensiun, saya diminta jadi pengawas di Wisma Atlet, itu sudah COVID. Kemudian pada saat kampanye nasional ini, saya ditunjuk sebagai koordinator segmen Tionghoa se-Indonesia untuk pemenangan Prabowo Gibran. Kita ini kan kalau sudah bekerja, berjuang, Pak Prabowo selesai jadi presiden, kita selesai, kita menghilang. Saya muncul kembali hanya refleksi akhir tahun, sampai kemudian Pak Revi menyampaikan ini, karena saya lihat keadaan tidak baik-baik saja, saya muncul lagi ngobrol. Jadi itu singkat tentang saya. Kita akhir-akhir ini itu mulai tagarnya macam-macam. Kabur aja, Indonesia gelap lah. Ras Bank BUMN, tarik deposito segala macam, jatuhkan indeks saham gabungan, dan seperti beliau katakan tadi, tujuan akhirnya adalah menghancurkan ekosistem ekonomi, ekosistem stabilitas politik dan keamanan, dan akan terjadi second Trisakti, Semanggi. Targetnya nanti untuk adalah sama seperti Mei 98, how to topple down Prabowo. Kita cuma punya satu Prabowo, orang yang urat takutnya sudah belut. Kita lihat korupsi berjemaah yang seperti itu. Kasihan anak cucu kita ini nanti mewariskan negara seperti ini. Jadi ini adalah kesempatan kita terakhir, dan ini adalah pertaruhan. Ada yang bilang, wah Pak Prabowo mainnya kasar, kalau Pak Jokowi kan halus, biarkan dibikin ikan ditangkap, airnya tidak keruh. Orang punya teknik, orang punya strategi beda-beda. Saya kenal Pak Prabowo itu ketika beliau komandan batalion, kami ini masih letnan, ngelihat dia tuh kayak dewa. Pintar sekali, canggih sekali, bahasa Inggrisnya luar biasa, kaya, baik, segala yang bagus-bagus. Kami kalau makan dulu dikasih ayamnya kecil-kecil, beliau tuh ayam bagi makan. Jadi image kami tentang beliau itu sangat positif, dan itu mau daging di semua orang-orang yang pernah ikut dengan beliau. Jadi ketika beliau memimpin ini, kami punya rasa keyakinan yang besar sekali.
Dikaitkan sekarang dengan kondisi global. Orang bilang, wah, kalau semua dihantemin di luar negeri, beliau berani free Palestina berhadapan dengan kepentingan Israel. Eropa, beliau berani sawit, nikel. Ke Amerika, beliau berani BRIC. Itu adalah, walaupun kutub ekonomi, itu adalah kebijakan yang sangat-sangat tidak disenangi oleh kelompok-kelompok polar-polar dunia. Dalam negeri, beliau hantam mulai dari yang Thomas Lembong, Lido Haritani, Pagar Laguan. Aguan itu adalah pendukung beliau mati-matian pada saat ini. Karena saya koordinator segmen Tionghoa itu, bagaimana agar meyakinkan Tionghoa memenangkan, sebab hanya itu adalah kita. Tapi beliau tidak pandang bulu. Teman-teman, dukung-dukung, periksa dulu, lihat nanti salahnya sampai mana. Kalau memang ini betul koruptor beneran, sikat. Kalau ini memang hanya sekedar usaha yang untuk untung ini. Oke, kita tidak bicara tentang itu karena itu akan jauh sekali. Terus juga beliau selain tadi swasta itu tuh gampang. Kalau swasta itu tatanan baru, bohir baru, gua mau ini, selesai. Tapi yang dihadapi sekarang ini, koruptor yang sudah puluhan tahun, yang 5 tahun terakhir ini 1 kuadriliun rupiah. Yang orang bilang kumpulan uang Sri Mulyani saat ini dari APBN negara ini ditambah uang-uang mau 9 naga kayak 9 haji kayak lebih kuat lagi. Nah, dan kemudian yang diisukan lagi yang mengendalikan semua ini RAS, BUMN, bank, jatuhkan indeks harga gabungan. Nanti seperti beliau bilang, kalau itu berhasil lanjutkan lagi dengan demo, bayar semua mahasiswa, bikin kekerasan, kemudian tembak, bikin martir, bangkitkan sentimen anti etnis, sentimen ini untuk rakyat. Tidak semudah itu semuanya. Tidak semudah itu. Negara tidak boleh kalah oleh oknum-oknum ini. Kita lihat lesson learn dari luar negeri. Jurongji Tiongkok awal sekali sebelum Xi Jinping yang sekarang. 100 peti mati, 99 untuk koruptor, 1 untuk saya. Dia nggak mati, koruptor ditangkapin. Kali Arab Saudi, Muhammad bin omnya sendiri tangkap. Talal bin Abdul Walid. 2.600 orang, sesepupunya, keponakannya, omnya, kakeknya, apanya itu semua. Tangkap, masukin ke hotel, penjarain. Penjara ya, tapi karena mereka biasa bahkan di gitu ini kan ini sekali, kaget. Kenapa? Karena mereka melihat Arab Saudi pada itu juga akan habis-habisan. Kalau nggak dibikin kekerasan, tegas begini, nggak bisa. Toh, negara kalah. Dan semua koruptor-koruptor itu kalah. Kita lihat era Xi Jinping sekarang ini. Tokoh paling kuat di Sichuan, Tiongkok Selatan, yang pegang uang begitu banyak, tangkap. Itu Politbiro, sekretaris partai, tangkap. Dan kemudian semua begitu yang kecil-kecil hukum mati. Kita lihat di Rusia. Bagaimana Putin berkuasa 20 tahun, ganti-ganti sebenarnya presiden, sebenarnya perdana menteri, bolak-balik segala macam. Semua oligarki ditangani. Pertanyaan kita, apa sekarang mainnya tidak cantik? Dia masih ngomong, kalian udah saya ingatkan, jangan begini. Kalau udah hentikan, ada ini lapor, kembalikan. Beliau udah sangat baik. Beliau sangat baik. Udahlah, kita nggak usah ini hadap gini. Tapi orang ngomong aja, masa kok diselesaikan dengan cara begini. Terus sekarang pertanyaan kita, kalau orang yang punya 1 kuadriliun ini, anggaplah dia udah bagi-bagi sekian lama gini-gini, masih tinggal 100, 200, 300 triliun.
tetap aja itu punya kekuatan. Itulah yang kemudian didesas-desuskan. Tapi saya mau sampaikan di sini, kalau mau menghentikan Prabowo kan ada dua cara, mungkin tiga. Pertama, langsung ke target, ke pribadinya. Kalau zaman dulu mungkin masih pakai dukun, santet, gitu ya, segala macam. Tapi kita don't mind lah yang gitu-gitu ya, saya juga enggak ini. Yang kedua, racun. Pas Pampres itu sangat ketat, sangat bagus. Desasmen kesehatannya luar biasa, food check-nya segala macam. Tidak mungkin bisa ditembus. Even saya Kapus TNI 4 tahun, kalau mereka udah bekerja, saya masuk. Maaf, Bapak, silakan di luar. Jadi begitu striknya itu pas Pampres kita segala macam. Terus mau radiasi kayak Yasser Arafat, plutonium ditaruh di bawah meja ini dalam bentuk skru. Day by day kena radiasi, akhirnya menjadi kanker darah segala macam. Bingung. Ini dari mana? Di Prancis baru tahu kadar plutoniumnya tinggi sekali. Mau dibikin gitu. Sekarang alat untuk cek radiasi bisa. Dan semua itu udah dalam ini. Kemudian presiden mau di sniper. Wow. Sekarang kunjungan presiden ke tempat manapun, itu tim Aju sudah datang duluan. Semua gedung-gedung tinggi yang ini, semua yang ini, tempat-tempat itu sudah diamankan. Sehari sebelumnya datang, berapa jam sebelumnya datang, semua disterilkan. Jadi kecil sekali kemungkinan untuk bisa langsung ke pribadi. Yang bisa tadi adalah demo, bikin kerusuhan, kemudian diambil demo di Sumatera, 1-2 korban, di Makassar, Ujung Pandang, begitu-begitu menimbulkan ini. Pertanyaannya, apakah warga negara Indonesia yang sudah mengenal skenario murahan begini mau menembak warganya sendiri untuk kita jadi seperti Yugoslavia? Tidak. Tapi ingat, kartel minyak ini dia bermitra dengan mitra internasional. Jadi jangan pikir permainan ini hanya oplosan saja. Oplosan ron 88 jadi 90 jadi 92, itu mainan anak kecil. Lihat pencucian uang ketika Rusia diblok, Iran diblok. Dia menjual harga minyak itu separuh harga. Bahkan butuh sekali uang, 30% harga ini yang penting jadi uang. Itu adalah pencucian uang yang dimainkan oleh kartel minyak internasional yang tidak akan pernah bisa diungkap di sini. Tapi kita tidak bicara itu di ruangan ini karena the guys know too much and talk too much will dying ya. Kita nggak usah ngomong itu ya. Nanti ini di luar ini. Ini juga di ruangan ini aja lah kita ngomong ini ya. Nah, terus kartel minyak ini tadi mereka itu menguasai sumur-sumur liar tadi itu. Sumur liar di Libya, sumur liar di daerah konflik Syria, sumur liar di Afghanistan, sumur liar di Irak, di Angola, di Kosovo, itu banyak sekali dan itu yang kemudian dicuci dengan ini masuk ke kita. Dan untuk menjaga sumur-sumur minyak itu terkenal dengan nama Soldier of Fortune. Kita ada lagunya itu. Serdadu bayaran, Pak. Serdadu bayaran. Jadi kalau yang terbesar itu katanya pusatnya di Inggris, tapi yang main Amerika itu adalah GAS. Tinggal Google aja. GAS keluar. Kekuatannya 620.000. Lebih gede dari TNI kita yang sekitar 500.000. Mereka tersebar di 100 sekian negara. Yang berperang di Ukraina ada tentara bayarannya Rusia, Wagner. Kemudian dulu ada Blackwater, sekarang jadi Academic, berubah nama. Ada Olive Group, ada mana-mana. Kalian tinggal Google. Kelompok kartel minyak, mungkin yang nasional, dia punya nasionalisme, udahlah gua nyerah lah, minta maaf sama Prabowo lah, gini.
kita nggak ini. Tapi waspadai dengan yang di luar tadi, karena dia hilang. Dia mau Indonesia ini menjadi Arab Spring, nggak ada masalah bagi dia, nggak ada masalah nasionalisme di sini. Kepentingan pecahkan ini, apalagi Prabowo ini sedikit agak quote unquote cunning ya, nggak bisa dikendalikan, terlalu cerdas, terlalu hebat, terlalu bagus. Jadi sekali lagi kita hanya punya Prabowo di sini. Kita adalah rakyat dan kita ingat lagu Bengawan Solo. Air mengalir sampai jauh. Kita nggak tahu aliran uang ini sampai kemana. 20 tahun, 25 tahun. Ke partai kah? Kemana? Maka itu Pak Prabowo sangat cerdas. Seolah-olah dia popularitas langsung ke rakyat. Makanan periksa kesehatan, turunkan harga pesawat, kur di ini kan. Kenapa? Dengan membypass ke rakyat, beliau mendapat power luar biasa untuk memberantas korupsi ini. Tanpa mengganggu denominasi partai, tanpa mengganggu yang lain. Presiden seperti inilah yang harus kita dukung. Kita nggak punya ini lagi, anak cucu kita. Anak saya itu tentara, Pak, dengan segala ini. Kalau Indonesia ini nanti dipecah-pecah oleh mereka, seberapa menderita lah. Anak saya harus mimpin, harus perang saudara kita. Mungkin saya bicara dari the worst scenario, tapi tujuan kita jika rakyat tahu tentang ini, kita rakyat relawan kita harus membasmi ini. Umumkan, sampaikan keberpihakan rakyat. Sekali lagi, kita cuman punya satu Presiden Prabowo yang bisa go internasional, bisa sebagus ini. Kita nggak punya kesempatan lain. Urusan apa jilat menjilat, saya nggak ada urusan dengan beliau. Ini nggak ada urusan itu. Saya bisa hidup, saya nggak pernah minta-minta jadi ini, jadi itu. Tapi kalau kita sayang sama negara ini, kita haruskan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ben.